Presiden Prabowo hadiri parade kapal perang HUT ke-80 TNI. Sekolah rakyat SD dan SMP di Lebak mulai beroperasi, siswa dapat asrama gratis. Tradisi pasar gula aren Cigemblong bertahan puluhan tahun. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Dan sebelum kita memulai Berita Nasional Malam kali ini, saya Restulan dari beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat Hari Batik Nasional untuk kita semua warga Indonesia. Dan berikut Berita Nasional Malam selengkapnya. Kita langsung saja ke berita utama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menghadiri parade kapal perang di Teluk Jakarta dalam rangka HUT ke-80 TNI. Acara yang digelar TNI Angkatan Laut ini menampilkan puluhan kapal perang sebagai simbol kekuatan maritim Indonesia. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menghadiri parade kapal perang atau sailing pass di Teluk Jakarta pada Kamis 2 Oktober 2025. Acara ini merupakan bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia yang akan diperingati pada 5 Oktober mendatang. Parade megah ini digelar TNI Angkatan Laut dengan start dari Markas Kolin Lamil Jakarta Utara. Presiden Prabowo menyaksikan langsung acara dari atas KRI Dr. Rajiman Wediodiningrat 992 setelah terlebih dahulu disambut upacara penghormatan oleh awak kapal. Presiden didampingi Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali. KRI Dr. Rajiman berangkat ke Teluk Jakarta dengan pengawalan ketat pasukan elit Kopaska menggunakan perahu cepat. Parade kapal dipimpin KRI Brawijaya 320 merupakan kapal perang terbesar di Asia Tenggara. Total ada 51 kapal perang TNI Angkatan Laut turut dilibatkan, ditambah partisipasi kapal dari berbagai instansi seperti ADRI, Bakamla, Basarnas, Polairut, KKP, KPLP, hingga Perhimpunan Kapal Nelayan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis pagi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Salah satu poin penting dalam pengesahan ini akan merubah status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN. Sebelumnya, Komisi 6 DPR RI dan pemerintah telah sepakat pada pengambilan putusan tingkat 1 terhadap revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Keputusan ini juga telah disepakati oleh seluruh fraksi DPR. Sampaikan kepada Saudari Menteri PAN-RB yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang apakah rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih. Dari Jakarta, Natasha Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta maaf kepada masyarakat Indonesia apabila jajaran parlemen masih belum sempurna dalam menjalankan tugas. Permintaan maaf ini disampaikan Puan di akhir pidatonya saat menyampaikan laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis pagi.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta maaf kepada masyarakat Indonesia apabila jajaran parlemen masih belum sempurna dalam menjalankan tugas. Puan berjanji akan menjadikan setiap kritik dan masukan masyarakat sebagai pendorong untuk penyempurnaan diri. Menurutnya, transformasi DPR RI hanya dapat berjalan apabila seluruh anggota DPR dari seluruh fraksi ikut mengambil peran dan tanggung jawab, gotong royong, kerjasama guna mengambil langkah nyata tanpa menunggu orang lain. Dengan penuh kerendahan hati, atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf kepada rakyat Indonesia apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat secara sempurna. Kami akan menjadikan setiap kritik dan masukan sebagai pendorong bagi kami menyempurnakan diri dan bertransformasi lebih baik dalam memenuhi amanat rakyat. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Apabila kita semua Kita ke informasi lain pemirsa, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menetapkan 130 personel sebagai komponen cadangan berkuda dari Matra Darat. Pasukan berkuda bentukan dari Kementerian Pertahanan ini nantinya ditugaskan untuk menjaga pertahanan dan keamanan masyarakat. Sebanyak 130 personil komponen cadangan atau Komcat dari Matra Darat ini secara resmi membentuk pasukan berkuda. Dengan dilakukan upacara di Lapangan Silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat, upacara dipimpin langsung oleh Kepala Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Letjen TNI Gabriel Lema. Pasukan berkuda ini sebelumnya sudah menjalani latihan di Markas Kavaleri Angkatan Darat dengan kurikulum dan materi pendidikan yang lebih spesifik. Selain untuk memberikan keamanan langsung kepada masyarakat, pasukan berkuda ini juga difungsikan untuk kepentingan pengiriman logistik di wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan roda 4 bahkan roda 2. Yang pertama tentunya kita semua patut bersyukur ya, dalam konteks pertahanan negara kita yang kita kenal dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, ini semakin hari terus kita pastikan menjadi tanggung jawab secara bersama seluruh warga ataupun anak bangsa. Selain upacara dan baris berbaris, sejumlah aksi juga diperlihatkan oleh pasukan berkuda ini. Sejumlah personil juga memakai pakaian adat dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Dengan adanya tambahan pasukan berkuda ini juga memberikan sinergitas antara rakyat dengan TNI sebagai simbol pendukung pertahanan Indonesia. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Fasilitas toilet modern berstandar internasional resmi dibuka di kawasan berorientasi transit Dukuh Atas, Jakarta. Fasilitas yang dihasilkan melalui kolaborasi PT Mr. Lu Indonesia dan PT Integrasi Transit Jakarta ini diharapkan dapat mendukung kenyamanan publik dan menguatkan mobilitas di perkotaan. PT Mr. Lo Indonesia bersama PT Integritas Transit Jakarta resmi meluncurkan fasilitas toilet modern di kawasan Transit Oriented Development Dukuh Atas, Jakarta. Inisiatif ini sudah dirancang sejak 2 tahun lalu sebagai bagian dari program City Regenerator untuk meningkatkan kualitas layanan publik di titik-titik transit. We believe everybody deserves a clean, a nice and a well-maintained restroom because it's one of the most basic human need, right? Going to the toilet. And we want to bring it to the next level. We want with nice and modern design, it's about wellness, it's about comfort, it's about pride. Fasilitas toilet yang disediakan meliputi 3 bilik untuk wanita, 1 bilik dan 3 urinal untuk pria. Dengan cukup membayar Rp5.000, pengguna toilet Mr. Lo sudah mendapatkan kenyamanan tambahan seperti AC, tisu, sabun, musik dan petugas kebersihan yang siaga setiap saat. Saat ini toilet beroperasi dari jam 6 pagi hingga 10 malam. Kedepannya, fasilitas ini akan dirancang untuk terus bertambah fiturnya termasuk shower dan berbagai pelayanan lainnya. Selain itu, founder dan CEO Mr. Lo menyampaikan apresiasinya terhadap kerjasama yang dibangun dengan ITJ dan akan terus memberikan inovasi yang terbaik untuk para pengguna Mr. Lo di Indonesia. Kita udah punya roadmap sebetulnya intelijen
dengan Mr. Law Indonesia bahwa ini adalah titik pertama, dan kita berharap bahwa titik-titik selanjutnya di kawasan Wasit Oriented Development publik itu bisa di-serve dengan kualitas saniter modern sekualitas ini, ya, dengan high quality seperti ini, ya. Dan tentunya ini adalah fasilitas baru yang harus diperkenalkan ya Bu ya, harus diperkenalkan, disosialisasikan bagaimana cara menggunakannya dan lain-lain gitu ya. Tapi kita percaya rasanya publik di Jakarta sudah berhak untuk mendapatkan fasilitas modern. PT Mr. Law Indonesia dan ITJ menegaskan inisiatif ini adalah bagian dari peta jalan pengembangan fasilitas modern di seluruh titik TOD Jakarta. Langkah ini sekaligus membawa pesan bahwa publik di ibu kota sudah layak mendapatkan layanan sanitasi dengan standar terbaik. Dari Jakarta, Shana Sairus Teofandi, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, sekolah rakyat untuk jenjang SD dan SMP di Kabupaten Lebak, Banten mulai beroperasi hari ini. Sejumlah orang tua siswa tampak antusias dan penuh sukacita saat mengantar anak mereka ke asrama sekolah rakyat yang berada di Kompleks Balai Latihan Kerja Disnaker Kabupaten Lebak. Seperti inilah suasana saat sejumlah orang tua siswa mengantar anak mereka menuju asrama sekolah rakyat SD dan SMP yang berada di Kompleks Balai Latihan Kerja Disnaker Kabupaten Lebak di Desa Sindang Mulia, Kecamatan Maja. Rasa haru dan sukacita terlihat dari wajah para orang tua saat melihat langsung fasilitas yang akan digunakan anak mereka. Dengan membawa tas, kardus hingga plastik besar, orang tua siswa berbondong-bondong menuju kamar asrama. Setiap ruangan dilengkapi ranjang susun, meja belajar, lemari, kamar mandi hingga AC. Selain itu, kebutuhan siswa mulai dari makanan, pakaian, seragam, dan sepatu sudah disediakan pemerintah. Salah satu orang tua siswa mengaku awalnya khawatir melepas anaknya yang masih kecil dan yatim. Namun ia ikhlas demi masa depan anaknya. Kelihatan ini ya gitu. Ya memang layak saya tayang gitu. Nanti mudah-mudahan anaknya juga merasa nyaman di sini. Terwujud cita-citanya gitu ya. Cita-citanya nanti. Dan lancarlah semuanya gitu ya. Salah seorang siswa lainnya juga mengaku sangat bahagia bisa kembali bersekolah setelah sempat putus sekolah. Ia bertekad memanfaatkan kesempatan ini untuk merubah hidupnya dan membanggakan orang tuanya. Fasilitas seperti ini gimana, Neng? Senang nggak? Apa nih yang membuat Neng senang di sini apa nih? Baru pertama ke situ senangnya gimana? Fasilitasnya. Oh gitu. Udah dapat. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak Eka Darmana Putra menjelaskan sekolah rakyat ini merupakan sekolah terintegrasi untuk 100 siswa, terdiri dari 25 siswa SD dan 75 siswa SMP. Selama di asrama, siswa akan mendapat pengawasan dan bimbingan orang tua asuh. Mereka itu di sini makan 3 kali, sekali gratis, snack 2 kali, kemudian mereka dapat alat-alat untuk sekolah, ya, sarana sehari-hari, seragam sekolah sekitar 8 setel, gitu. Kemudian kaos kakinya, sepatunya, sendalnya, sabun, odol, sikat gigi, sampai parfum, deodoran sudah disediakan semuanya. Dengan adanya sekolah rakyat terintegrasi ini, pemerintah berharap dapat memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak di Lebak, khususnya yang selama ini terbatas oleh kondisi ekonomi. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi kriminal, pemirsa. Polisi menggerebek sebuah bengkel di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, yang dijadikan home industri pembuatan senjata api ilegal. Penggerbekan berlangsung dramatis sebab pelaku sempat berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Inilah momen saat tim TKP 308 Polsek Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Lampung menggerebek sebuah bengkel di Kampung Karangendah yang dijadikan home industri pembuatan senjata api ilegal.
Dalam penggerebekan ini, petugas berhasil mengamankan 2 pelaku yang sempat mencoba melarikan diri saat akan ditangkap. Keduanya yakni Sukiman dan Hasan warga setempat. Selain mengamankan 2 pelaku, polisi juga menemukan sejumlah peralatan yang digunakan untuk membuat senjata api ilegal seperti bor, gerinda, per, silinder peluru hingga laras. Kapolsek Terbanggi Besar AKP Dailami mengatakan pelaku Sukiman merupakan pemilik bengkel dan juga pembuat senjata api ilegal. Sementara pelaku Hasan merupakan pembeli senjata api ilegal tersebut. Kami dari tim tekap Polsek Terbanggi Besar Polres Lampung Tengah berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang diduga merupakan perakit atau pembuat senjata api. Adapun 2 orang tersebut adalah 1 perakit dan 1 pemesan. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan tentang jaringan pembuatan senjata api ilegal. Kedua tersangka pun akan dijerat dengan undang-undang darurat dan terancam pidana penjara maksimal seumur hidup atau hingga 20 tahun. Dari Lampung Tengah, Lampung, kontributor Berita Nasional TV melaporkan. Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota menangkap Kim Jun Hong, seorang warga negara Korea Selatan atas dugaan kelalaian atau kesengajaan yang menyebabkan orang meninggal dunia yang seorang wanita warga negara Indonesia di dalam kamar hotel Golden Tulip Kota Tangerang, Banten. Sebelum dinyatakan meninggal dunia, tersangka dan korban yang menjalin asmara mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi di tempat hiburan malam di kawasan Jakarta Utara. Hotel tersangka KJH dan korban berinisial AN tiba di Hotel Golden Tulip Kota Tangerang, Banten pada tanggal 19 September 2025 dini hari. Saat itu korban masih sadarkan diri namun sempoyongan sehingga membutuhkan bantuan tersangka untuk berjalan masuk ke dalam hotel, lalu masuk ke dalam lift dan berakhir di kamar hotel nomor 1901. Di mana siang harinya korban dinyatakan meninggal dunia di dalam kamar hotel dalam kondisi bibir mengalami sinoasis atau membiru, tubuh kaku dan lebam pada bagian kaki dan tangan. Dari hasil visum dan otopsi RSUD Kabupaten Tangerang ditemukan sejumlah tanda-tanda kekerasan benda tumpul pada tubuh korban dan penyakit penyerta pada korban yakni gondok, namun untuk penyebab kematian masih didalami. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari mengatakan tersangka dan korban sebelumnya konsumsi narkotika jenis ekstasi di sebuah tempat hiburan malam kawasan Jakarta Utara dengan hasil tes urin positif. Tersangka lain yakni WNI berinisial SRT berperan sebagai guide, pemesan berbagai keperluan tersangka KJH selama di Indonesia, mulai dari kamar hotel, tempat hiburan malam hingga ekstasi. Terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan dari kedua tersangka yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Korea Selatan KJH bersama korban kembali ke hotel. Nah, di situ terlihat bahwa hasil penyelidikan kondisi korban AN sudah sempoyongan, sudah gemetaran dan terlihat tidak sanggup lagi berjalan. Atas kelalaiannya, kedua tersangka dijerat pasal berlapis yakni 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 359 KUHP tentang kelalaian sebabkan kematian, junto pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kota Tangerang, kontributor Berita Nasional TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor oleh 4 pelaku spesialis kos-kosan di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam jelas CCTV. Dalam waktu tak sampai 2 menit, 2 motor penghuni kos langsung digasak pelaku. Dari rekaman kamera CCTV di salah satu rumah kos di Jalan Grand Galaxy, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, terlihat 4 pelaku mendatangi lokasi menggunakan 2 motor. 2 pelaku menunggu di depan gang, sedangkan 2 lainnya masuk ke area garasi dan langsung membidik motor yang terparkir. Hanya dalam waktu tak kurang dari 2 menit, 2 unit motor sekaligus digasak dan dibawa kabur. Usai berhasil mengambil motor curian milik penghuni kos, para pelaku langsung melarikan diri ke arah Jalan Raya Kalimalang. Aksi kejahatan ini terjadi pagi hari saat kondisi lingkungan terlihat sepi dan minim pengawasan. Korban yang baru sadar motornya hilang saat akan berangkat kerja mengaku kaget dan tak menyangka rumah kosnya menjadi sasaran pencuri. Punya pihak kosan, pas dilihat CCTV motornya ada yang terus teman saya yang ngabarin saya dan motornya hilang. Itu waktu kejadian ada berapa motor yang diambil? Banyak, saya tahu ya, 4 atau 5 teman.
Sementara itu, pasca kejadian, korban telah melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Hingga kini Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota masih melakukan penyelidikan dan memburu 4 pelaku yang diduga merupakan sindikat pencuri spesialis kos-kosan. Dari Bekasi, kontributor Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, Pasar Kupa di Kecamatan Cigemblong, Lebak, Banten sudah puluhan tahun menjadi denyut ekonomi masyarakat pedalaman. Pasar yang hanya buka setiap Sabtu ini menjadi pusat jual beli gula aren, hasil olahan petani aren yang terkenal dengan kualitasnya. Kabut pagi masih menyelimuti wilayah pedalaman Cigemblong, Lebak, Banten. Sejak subuh, para pengrajin gula aren datang ke pasar tradisional Kupa, Desa Cibunggur sambil membawa hasil olahan mereka. Sebagian besar gula aren dibawa menggunakan motor, sebagian lagi dipikul di atas bahu. Pasar ini sudah lama menjadi pusat perdagangan gula aren terbesar di Lebak Selatan. Salah seorang pengrajin gula aren mengaku setiap Sabtu selalu membawa hasil olahan keluarganya untuk dijual di pasar ini dengan harga berkisar 40 sampai 45 ribu rupiah per kojor atau 5 ikat gula merah. Hari sekali atau seminggu sekali? Seminggu sekali, Pak. Ini dapat seminggu. Oh, dapat seminggu ini? Iya, baru ini ya. Ada harganya berapa sih Pak biasanya jualnya? Kadang lakunya, kadang-kadang mahal, kadang-kadang murah. Sekarang mendingan, Pak. Di sudut pasar terlihat pula para pengepul yang datang dari berbagai daerah seperti Bogor dan Jakarta. Mereka membeli gula aren langsung dari petani untuk dijual kembali. Salah satunya pengepul asal Bogor yang mengaku rutin beli gula aren di Pasar Kupa sejak tahun 2016 karena kualitasnya terkenal bagus dan harganya terjangkau. Sampai sini sampai jam 5:30 lah. 6 nyampe di sini di Pasar Kupa. Nah Pak, ini Bapak lagi ngapain nih di sini? Di sini maksud saya mau beli gula. Buat apa nih Pak gulanya? Buat dijual lagi. Soalnya di gula di sini Pak lebih berkualitas, lebih bagus, bahkan tidak ada campuran apapun di sini murni. Pasar Kupa tak hanya sekedar tempat jual beli, pasar yang hanya dibuka setiap Sabtu ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat, sekaligus simbol kearifan lokal yang masih terjaga hingga kini. Dari Lebak, Banten, kontributor Berita Nasional TV. 2 ekor ular sanca ditemukan bersembunyi di plafon dan kamar mandi warga Jalan Pelajar Medan, Sumatera Utara. Penemuan ular ini membuat warga setempat sempat geger. Video amatir milik warga merekam aksi petugas pemadam kebakaran saat mengevakuasi ular piton yang bersembunyi di plafon rumah warga. Dengan berusaha payah dan harus menggunakan tongkat, petugas damkar akhirnya berhasil mengevakuasi 1 ekor ular piton dengan panjang 4 meter lebih yang bersembunyi di atas plafon rumah ruang dapur. Petugas juga mengevakuasi ular piton sepanjang 3 meter lebih dari ruang kamar mandi. Kedua ular piton tersebut kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke kantor damkar Kota Medan yang nantinya akan dilepas liarkan ke habitatnya. Kabid Penyelamat Damkar Kota Medan, Gema Meliala, Kamis siang mengatakan mendapat laporan warga yang menyebutkan ada 2 ekor ular piton yang bersembunyi di plafon ruang dapur dan kamar mandi. Berat kedua ekor tersebut diperkirakan mencapai 70 kg. Tidak ada kendala saat mengevakuasi hewan melata ini meski berada di atas plafon tersebut. Temukan ularnya itu di 2 titik. Ular pertama ditemukan itu di dapur ya. Di dapur itu di atas plafon. Nah, kita ditemukan ularnya. Kemudian yang kedua itu di kamar mandi. Nah, jadi kita mendapat ularnya 2 lokasi di waktu yang berbeda. Dapat ular yang pertama di dapur, kemudian di kamar mandi. Ular piton tersebut diduga berasal dari dalam parit depan rumah warga. Kedua ular tersebut diduga hanyut terbawa arus deras saluran air limbah saat hujan deras melanda Kota Medan beberapa hari lalu. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Berita Nasional TV.
Demikian berita nasional telah menemani Anda. Saya Restu Wulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat Hari Batik Nasional. Ayo bangga berbusana batik untuk sehari-hari. Sampai jumpa.